Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd, fa khassa ba'd ash-shuhur wal ayyam wal layali bi mazaya wa fadail yu'azzimu fiha ajr wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri sholat Id dalam rangka memperingati perayaan Idul Adha yang menjadi suatu kesunahan pada kita yang setiap tahun kita laksanakan. Dan juga marilah kita bacakan sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kami atas nama khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin semua agar senantiasa memegang teguh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena dengan takwa inilah yang akan menjamin segala macam kehidupan kita, rizki kita, keselamatan kita, kesehatan kita. Itulah dengan takwa. Kita tidak perlu khawatir dengan wabah ini selama kita punya jiwa takwa. Jadi kalau dengan takwa ini, maka insya Allah akan berikan jalan keluar kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, akan berikan solusi sehingga bencana, wabah, penyakit dan sebagainya akan segera singgah daripada bumi kita ini dan juga di dunia semuanya. Karena itu pada kesempatan kali ini kami juga mengajak kepada kita semua untuk memaknai Idul Adha ini dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan kita sebagai wujud kepatuhan kita terhadap ajaran agama Islam. Kita tahu soal Idul Adha ini berkaitan dengan haji, berkaitan dengan perintah Allah untuk melaksanakan haji. Yang ini kalau kita telusuri sudah jauh-jauh sebelum pada masa zaman Nabi Ibrahim telah dilaksanakan. Ini merupakan wujud bahwasanya ibadah kita
itu di samping melanjutkan apa yang sudah terdahulu dilaksanakan, kita juga harus melestarikan dan juga memilah-milah mana yang memang perlu kita lanjutkan atau mana-mana yang perlu kita singkirkan karena ada suatu penyimpangan, dan juga mana yang harus kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwasanya ketika Nabi Ibrahim diberikan suatu perintah oleh Allah untuk memanggil kita semua untuk haji, dalam Al-Quran surat Al-Hajj 27 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau berdiri di Jabal Qubais memanggil-manggil umat Islam untuk datang ke sana. Panggilan Nabi Ibrahim itu yang tanpa speaker, tanpa pengeras suara, hanya dengan suara yang natural, yang apa adanya, didengarkan oleh malaikat, lalu digaungkan sampai pada saat ini kita mendengarkan panggilan itu, sehingga umat Islam setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Yang mana pada tahun ini dengan kondisi wabah tetap kita laksanakan sebagai suatu fardu kifayah. Ada beberapa perwakilan daripada umat Islam untuk tetap melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Jadi ibadah haji ini adalah suatu hal yang sangat historikal di tempat tertentu. Tidak bisa dengan wabah ini lantas kita pindah ke lain tempat yang aman, tidak bisa. Namanya haji harus dilaksanakan di tanah suci, dilakukan dengan cara tawaf, dengan sa'i, dengan wukuf, melempar jumroh dan lain sebagainya. Ini adalah ritual-ritual yang penuh makna, yang penuh dengan sejarah, dan tidak bisa kita gantikan di bulan-bulan yang lain atau di tempat-tempat yang lain. Tanggalnya, waktunya semua sudah tertentu. Namun memang pada pelaksanaan setelah Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Muhammad SAW hadir untuk menyampaikan ajaran agama Islam, sempat terjadi penyimpangan, yaitu Ka'bah, pelaksanaan ibadah haji di Ka'bah dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang. Pada saat itu kaum jahiliyah tawaf dengan cara telanjang pada siang hari, yang laki-laki, yang perempuan pada malam hari. Dan ini berlangsung terus-menerus sampai kehadiran daripada Nabi Muhammad SAW yang merevisi, yang mengoreksi ritual-ritual yang salah seperti itu. Sehingga kita dalam ibadah saat ini, ibadah haji harus dilaksanakan dengan pakaian yang bersih. Atau kalau kita melaksanakan ihram, berarti harus dengan kain ihram. Dalam meninggi Ka'bah, kita harus bersih daripada hadas. Kita harus melakukan beberapa hal-hal yang dilarang, larang-larang yang harus kita ikuti pada saat pelaksanaan ibadah haji. Berkaitan juga dengan Idul Adha ini adalah pelaksanaan kurban. Kurban ini berkaitan dengan pengorbanan daripada Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Jauh sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, diriwayatkan dalam Al-Quran bahwasanya ada pengorbanan yang telah dilakukan oleh dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang mereka berdua diberikan satu perintah oleh Allah untuk mengorbankan barang-barang mereka yang terbaik kepada Allah. Habil dengan dombanya yang terbaik sebagai seorang peternak mengorbankan domba yang terbaik di hadapan Allah. Sedangkan Qabil sebagai seorang petani mengorbankan gandum, tapi yang dia korbankan adalah gandum-gandum yang jelek yang sudah rusak.
Sehingga yang diterima oleh Allah adalah kurban daripada Habil dengan pilihan kurban yang terbaik untuk Allah. Ini maknanya adalah bahwasanya kurban juga harus yang kita lakukan dalam hal ini adalah dengan kambing-kambing yang terbaik, dengan sapi yang sehat, tidak ada cacat. Ya. Demikian juga kalau kita implementasikan ke dalam ibadah-ibadah kita yang lain, maka kita harus berikan yang terbaik. Harta kita, zakat kita, bersihkanlah harta kita dengan zakat.